nama saya Gabriela November Tresna dari Prodi Akuntansi dengan NIM 202114056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan sekarang ini juga saya sedang berada di Balai Desa Catur Tunggal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator, misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Stabilitas ekonomi berarti distribusi barang yang adil dalam suatu perekonomian. Jadi, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Setelah kita mengetahui apa itu perekonomian Indonesia, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini perekonomian di Indonesia saat ini. Produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 tumbuh sebesar 5,01%. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 15,79%. Diikuti jasa lainnya sebesar 8,24%. Informasi dan komunikasi sebesar 7,14%, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 7,04%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 5,07%, sedangkan pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor masing-masing tumbuh sebesar 1,16% dan 5,71%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,19%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,09%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,55%, pertambangan dan penggalian sebesar 10,48%, serta konstruksi sebesar 10,42%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,73%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2022 terhadap triwulan 4 2021. Ekonomi di Indonesia pada triwulan 1 2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96% dibanding triwulan 4 2021. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%, jasa pendidikan sebesar 15,04%, dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 11,40%. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,09%. Diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,17%, jasa perusahaan sebesar 3,64%, serta jasa lainnya sebesar 3,14%. Lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar eceran,
Reparasi mobil dan motor juga tumbuh positif, masing-masing sebesar 0,75% dan 1,18%. Bagian B, PDB menurut pengeluaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 tumbuh 5,01%. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua komponen, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,74%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 16,22%. Diikuti komponen pengeluaran konsumsi sebesar 5,98%. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,34% dan komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,09%. Komponen impor barang dan jasa juga bertumbuh sebesar 15,03%. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 53,65%, diikuti komponen PMTB sebesar 30,44%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 23,10%, komponen PKP sebesar 5,49%, komponen PKLN PRT sebesar 1,18%, dan komponen perubahan inventory sebesar 2,45%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 20,48%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2022 terhadap triwulan 4 2021. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 dibanding triwulan 4 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen PKRT yang tumbuh sebesar 0,19%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen PKP sebesar 50,54%, diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 3,18%, komponen PMTB sebesar 2,56%, dan komponen PKLN PRT sebesar 1,29%. Di sisi lain, komponen impor dan barang jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB juga mengalami kontraksi sebesar 4,63%. Setelah membahas perkembangan terkini, kita masuk ke dalam tantangan. Nah, faktor yang mempengaruhi permasalahan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia ada 5 ancaman. Yang pertama, krisis energi yang masih belum diatasi. Yang kedua, ketegangan geopolitik dunia yang kian memanas. Yang ketiga, ialah perubahan iklim atau climate change. Yang keempat, kebijakan normalisasi tingkat suku bunga yang dilakukan oleh negara maju. Dan yang kelima adalah masalah supply chain yang terjadi akibat pemulihan perekonomian global pasca pandemi COVID-19. Pada permasalahan tersebut, pasti adanya prospek atau solusi. Nah, pada perkembangan zaman yang pesat dan modern ini, kita sebagai generasi muda sudah saatnya dapat membantu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk negara. Pemerintah dan masyarakat dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian dan berperan aktif sebagai upaya mendorong tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan yang layak kepada setiap masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, membuka usaha sendiri atau menjadi wirausaha. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Dan yang kelima, mengembangkan NPM mandiri. Jadi,
Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Stabilitas ekonomi adalah tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makroekonomi lainnya tercapai, seperti harga yang stabil dan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia berdasarkan besar produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2022 mencapai 4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 tumbuh sebesar 5,01%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%. Dan ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%. Dan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54%.